Mereka belajar berbicara. Saya yakin mereka bisa berbicara semua, tetapi belum tentu berani berbicara di depan orang banyak. Nah, apakah saya dulu bisa berbicara di depan orang banyak? Tidak. Takut, betul, takut salah, nanti malu, muncul semua. Tetapi setelah saya melihat banyak pembicara, saya lihat, saya pelajari dari sini, saya ambil ini dari sini, saya ambil ini. Terus saya lakukan hipnotis untuk diri saya sendiri. Saya duduk, saya tidurkan semua badan saya, pikiran saya masih utuh, sangat sadar. Lalu saya berkata kepada diri saya, Furqon, kamu seorang trainer yang luar biasa. Sudah banyak tempat yang kamu isi, dan kamu itu trainer yang tidak pernah takut salah, yang tidak pernah ada rasa malu ketika di depan audiens. Nah, itu kita masukkan sugesti itu. Akhirnya ketika saya bangun, saya merasa bahwa saya ini sudah ngisi ratusan acara. Akhirnya tidak ada lagi yang namanya grogi ya. Sudah terbiasa. Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa, dipaksa karena terpaksa. Nah, harus seperti itu prinsipnya. Ya, kita belajar itu proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi ngerti. Ya, begitu. Di mana kita belajar? Ternyata saya dapatkan filosofinya belajar itu di sini, Bu. Bukan di sekolah. Sekolah itu hanya fasilitas saja kok tempat kita belajar ya. Kalau kita belajar di sekolah, yang belajar adalah sekolah, begitu kalau menurut filosofinya. Tapi kalau kita belajar pada diri kita, yang belajar siapa? Kita. Semua ilmu sudah ada di sini. Siapa mau menggalinya pasti bisa. Di manakah kita belajar pada diri kita? Pertama di kuping, di mata, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu jadikan satu pembelajaran. Berarti ketika orang belajar harus bisa, karena dari tidak bisa menjadi bisa. Kok belum bisa? Berarti belum belajar. Ya, kita belajar tadi di telinga, di mata, tuliskan di hati, pikirkan di otak. Ini benar enggak? Nah, oh iya ini benar. Tidak menyalahi aturan agama atau aturan pemerintah. Ini pelajaran yang benar. Nah, jadi dari mulai sekarang kita siapkan prinsip. Ketika saya belajar, saya harus bisa. Ya, jadi mari kita buat hari ini, kita buat sampai jadi. Nah, kita buat sampai jadi, jangan setengah-setengah, harus jadi. Jadi hari ini tadi yang dikatakan sama atlet kita yang luar biasa, saya nanti ngisi di NDO, di KDI tidak akan selamanya. Berarti harus ada yang siap menduplikasi, ya. Harus ada yang siap memfotokopi. Nah, maka saya berikan hari ini materinya, disiapkan, dicatat yang penting. Nanti calon-calon pemateri bisa konsultasi dulu, ya, ini materi apa, dan saya pun nanti akan terbuka untuk teman-teman yang bikin KDI. Oh, saya pengen temanya itu NSTM dibawa ke masalah jantung, boleh ajukan. Saya ingin NSTM nanti dibawanya ke masalah diabetes, silakan diajukan, nanti saya bawa materinya ke situ sesuai request. Kalau kita materi itu saja bosan, ya. Tapi kalau istri itu saja jangan bosan, loh, Pak. Ya. Iya. Jadi silakan. Ketika saya banyak masukan, saya ingin materi ini, justru itu akan membuat saya akan lebih pintar, lebih berpikir, dan saya tidak akan lupa dengan ilmu yang pernah saya dapatkan. Ya, dan insya Allah kita semua belajar agar kita bisa memanfaatkan ilmu ya. Ketika saya membahas produk ini, terus nanti ada yang melanjutkan duplikasi, saya insya Allah jadi orang yang mendapatkan asar yang baik ya. Dalam agama Islam ada dikatakan manusia itu memiliki pekerjaan lampau yang baik atau pekerjaan lampau yang jahat, yang salah. Jadi yang disebut, yang datang ke liang kubur adalah ilmu yang dimanfaatkan. Allah cuma sampai situ, tapi Allah tidak mengatakan ketika ilmunya jahat,
itu akan datang juga ke liang kubur seseorang. Jadi kita mengajarkan seseorang, ayo maling itu begini caranya nih, cara naiknya begini, cara buka gembok tinggal sempul, prak, langsung terbuka. Ya betul, saya punya teman namanya Mat Gembok, dia kalau nyolong itu cuma ditiup saja gemboknya itu terbuka sendiri. Jadi ketika kita mengajarkan itu dan dia mengajarkan lagi, itu keburukannya terus dapat. Ketika kita meninggal, dapat terus. Tetapi ketika itu ilmu yang baik yang kita manfaatkan, itu datang terus kebaikan itu. Ya, insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang akan selalu mendapatkan kebaikan daripada ilmu-ilmu yang kita manfaatkan. Kita langsung saja ya, tadi kenalannya sudah ya Bu ya. Iya, Ibu kan sudah tahu ya, istri saya baru satu ya Bu. Iya. Gimana? Iya. Baik, kita langsung saja kepada materi kita. Tetap saya akan selalu membuka kenapa kita menjadi sakit dan apa itu sakit, apa itu sehat ya. Sakit itu dimana kondisi tubuh seseorang dalam keadaan tidak baik secara fisik atau secara mental. Itu orang sakit. Ya, kenapa? Karena tubuh manusia itu dualisme. Ada badan kasarnya, ada badan halusnya. Dan dua-duanya ini tidak bisa terpisah. Ketika badan kasarnya sakit, maka badan halusnya itu pasti sakit. Ya, maka saya selalu ketika saya punya pasien orang stroke, setelah saya cek tensinya, oh tinggi, ya dia stroke dari tensinya nih, atau dari gula darah, atau dari asam urat. Karena gula darah, asam urat tinggi bisa menyebabkan stroke semuanya, tidak hanya tensi tinggi. Ya. Tetapi saya akan menggali lagi dari tubuh halusnya. Apa yang sedang dipikirkan beliau ini sehingga tensinya naik, gula darah naik, sehingga jadi stroke begitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya holistik. Tadi saya mengatakan di depan judulnya terapi holistik. Ternyata pengobatan itu harus menyeluruh. Tidak hanya minum obat saja, tetapi perlu obat hati, obat emosi, dan obat pikirannya. Kita gali. Ya, ada kalanya ya kita tolong semuanya gitu, tidak hanya kita obatin penyakitnya. Jadi ternyata yang menjadikan seseorang sakit itu yang pertama adalah dari urusan dengan badan halus itu adalah dengan pola hidup. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan pola istirahat kita. Ya. Semalam pada begadang enggak? Enggak ya? Oh iya, begadang tiap malam. Pada karaokean, Pak. Pada karaokean. Ya. Waduh, nggak ngajak-ngajak saya karaoke. Iya, nanti kita nyanyi lagi, Pak. Iya. Betul, karena hobi saya tuh tinggal nyanyi sekarang. Hobi balapan trail udah tidak boleh, udah tua kata anak saya. Hobi mancing, jadi mancing perkoro sekarang. Iya. Terus hobi yang lain-lainnya pun berburu, udah mending berburu duit sekarang. Ya. Nah, jadi ternyata dari kita sering begadang, hati-hati loh Pak. Ya. Pada malam hari tubuh manusia melakukan satu proses yang namanya detoksifikasi pada fungsi hati. Ketika kita tidur melewati jam 10 malam, maka kita akan melewatkan proses detoksifikasi dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Jadi diusahakan paling malam itu jam 10. Tapi sekali-kali begadang boleh. Boleh kata Roma Irama, yang penting ada tujuan dan artinya. Ya, begitu kan? Karena memang penting, kayak semalam saya harus begadang, pulang sore nyiapin materi dulu yang ini. Terus ternyata rumah yang bawah belum bersih ya, tak beres-beres dulu. Terus kebetulan sebetulnya hari ini saya ada acara. Kebetulan saya ketua takmir masjid dan ada acara Isra Mi'raj, jadi saya minta tolong kepada yang lain untuk menggantikan saya dulu, gitu. Karena memang
ada kewajiban yang harus saya lakukan. Saya sudah janji dengan beliau untuk hadir ke Jogja. Nah, selesai itu malam-malam kita nyuci mobil ya. Mobil saya kasihan ngomong aku kotor digayet tok. Tak nyuci dulu. Akhirnya begadang. Ternyata lewat jam 12 itu nggak ngantuk-ngantuk ya. Gitu. Akhirnya mendengarkan cerita misteri, akhirnya saya baru bisa tidur. Kalau sudah mendengarkan cerita pocong, kuntilanak, itu saya bisa tidur. 2 jam saya tidur, bangun jam 3, siap-siap, setengah 5 kita berangkat ya. Gitu. Tetapi itu ada artinya, ada tujuannya. Boleh silakan, tapi tidak boleh sering-sering. Ya. Jadi begadang boleh, tapi jangan sering-sering. Susah Pak, anaknya turunnya bengi-bengi, jadi ngenteni empuk nih, kok sampai bengi jadi begadang. Gampang Pak Ulu. Iya, anaknya kasih paracetamol aja, kasih samoy tepar langsung. Iya, ya memang kembali lagi sih kalau bapaknya suka begadang, wajar anaknya suka begadang. Ya, anak adalah cermin daripada kedua orang tuanya. Ketika kita ingin punya anak soleh-solehah, ya ibu bapaknya dulu yang soleh-solehah, jangan salah. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Dan yang kedua, yang menjadikan seseorang sakit itu dari masalah cara berpikir. Apa sih hubungannya pikiran dengan penyakit? Ya, ketika seseorang berpikir, maka otak kita di bagian hipotalamus itu membentuk hormon. Ada 3 hormon utama pada tubuh manusia. Yang pertama ada hormon serotonin, di mana hormon serotonin ini berhubungan dengan suasana hati. Ketika terjadi hiposekresi pada serotonin, orang itu hatinya terasa susah, sumpek. Tiap ketemu orang ngomongin kesusahan. Iya. Akhirnya berpikirnya susah. Kata Allah, karena kamu berpikir susah, ya sudah, aku kasih susah. Kan pikiran adalah doa ya. Ketika kita berpikir susah, kata Allah, berarti kamu tuh menganggap aku tidak ada. Kok masih susah saja? Padahal Allahus Somad, Allah tempat bergantung setiap umatnya. Kenapa kamu susah? Kan ada aku, gantungkan sama aku. Kita tetap berpikir susah, ya pasti susah. Dan biasanya orang-orang susah berkumpulnya itu dengan yang susah-susah. Iya, ketemu ke sini. Jadi nanti chemistry-nya ketemunya begitu. Ketika ngobrol, iya aku juga susah begini-begini, datangnya ini, iya sama susah. Itu kan orang susah semua. Ya, betul. Saya ketika saudara saya datang ngomongin kesusahan, 1 kali saya tanggapi, 2 kali saya tanggapi, 3 kali saya tinggal. Kok ditinggal? Soalnya sampai itu orangnya orang susah. Saya tuh gak suka dengan orang susah. Tiap datang ngomongin susah. Jadi hidup itu jangan dibuat susah. Ya. Makanya stok NSTM itu yang banyak, biar kita berpikir bagaimana cara menghabiskan produk ini. Ya. Kita bergabung di NASA tapi tidak pernah stok produk. Lucu. Ya tidak jualan. Nggak ada semangat untuk berjualan. Iya, saya aja yang ngisi acaranya tidak boleh jadi member, dan insya Allah baru mau jadi member saya. Ingin saya, Pak, kok nggak boleh sih? Kenapa ya? Ya sesama manusia kok nggak boleh, masa? Apa bedanya saya sama Pak Ulu? Ya, saya juga bawa di mobil saya sekali bawa 400 ya NSTM itu. Serius, boleh dicek mobil saya. Jadi dimana ketika kita punya produk kita bawa, ada saja di jalan itu pasti laku. Boleh dicek, ada 1 dus besar di mobil saya, itu isinya 400 kan? Ada 10 kali 40 kotak box itu kan. Itu saya bawa di jalan pas santai, ada ketemu orang ngobrol-ngobrol, kita arahkan ke masalah kesehatan. Akhirnya dengan bahasa-bahasa kata-kata yang penuh hipnoselling, mereka terhipnotis. Ya, kata Demian sempurna, kan begitu ya. Ketika closing, itulah yang sempurna. Nah, jadi
selalu bawa produk kemanapun kita jalan. Itu penting. Nah, jadi ternyata dari cara berpikir, orang pasti sakit kalau cara berpikirnya salah. Selalu berpikir tidak punya uang, padahal masih makan kan ya. Jadi ketika selalu berpikir susah, berarti kita berburuk sangka kepada Allah tidak ngasih rezeki. Nah, yang bahaya berburuk sangkanya bukan kepada manusia, tapi langsung kepada Allah. Ketika kita berpikir besok aku presentasi, tapi aduh takut ditolak, itu akan menjadi satu sugesti ya kepada otak kita, besok ditolak. Dan ketika ditolak, wajar. Jadi pikiran itu penting sekali. Kan semua leader selalu mengatakan rubah pola pikir. Tapi kadang-kadang yang dengar, ya apa caranya yang merubah pola pikir? Kok didise iki ngerubai? Kan begitu ya Pak? Ya, betul. Ternyata untuk merubah pola pikir itu ada kelas sendiri. Jadi ada seseorang yang memandu untuk membedah, membuka, mengganti pola pikir. Harus masuk di dalam bawah sadar, pola pikir yang lama kita ambil, kita buang, kita ganti yang baru. Step by stepnya tuh seperti itu. Makanya ketika ada pendidikan belajar hipnotis, apa kalau bisa ikutin. Nah, di situ kita baru ketemu. Di situ kita belajar self hipnotis. Itu bisa digunakan ketika kita bertemu dengan orang sakit, ketika kita kasih produk healing krisisnya keras, detoksifikasinya keras, biasanya mutung kan? Nah, itu kita ketika punya ilmu itu enak. Orang itu hanya percaya sama kita, bukan percaya sama yang STM-nya. Ketika kita bawa produk apa saja dimasukin, diminum aja, dibeli, pasti gitu. Jadi bangun trust-nya. Tapi dari apa? Dari cara berpikir. Berarti besok-besok ibu bapak kalau mau presentasi, siapkan dulu malamnya. Kita lakukan ada namanya hipnotis, ada namanya telepati. Hipnotis jadi hipnosis, telepati jadi telepatis. Kita kirim dulu dari otak kita pesan. Katakan yang mau kita datangin ini namanya Mas Joni. Mas Joni, besok aku tak ke rumah jenengan. Saya mau membawa kabar yang luar biasa untuk jenengan, yang mana ada perusahaan luar biasa dengan produk-produknya yang dahsyat yang akan saya tawarkan sama jenengan. Tolong besok jangan jenengan tolak. Siap. Kirimkan dulu itu. Ketika kita datang itu, mambengi lo aku ingat sampean bos, katanya tuh. Berarti nyambung. Jadi kirim dulu semuanya, pasti dapat. Donor-donornya suruh seperti itu. Jujur ya, saya dulu pernah berjualan perabotan dapur, saya pikul loh Bu, Pak. Iya. Jadi semua orang tidak langsung enak ya. Saya mengalami, padahal saya sudah sarjana, saya sudah apoteker, tapi dalam situasi dan kondisi tertentu saya akan menyimpan dulu kesarjanaan itu. Perut saya butuh makan, badan saya butuh tempat tidur. Nah, ketika saya jualan itu kalau ada perempatan saya selalu bertanya, kanan apa kiri atau lurus? Saya tanya kepada diri saya. Tuh kadang di kuping saya belok kiri, pas belok kiri, wah ibu-ibu lagi banyak. Karena yang saya bawa perabotan dapur ya musuhnya ibu-ibu kan. Nggak usah ditawarin, tak simpen, terus kita bagikan telepatinya. Ayo Bu, beli barangnya. Satu. Alhamdulillah ada yang datang bawa nasi sama minumnya. Akhirnya dagangannya habis, perutnya kenyang. Nah itu kita pakai itu. Semua manusia memiliki kemampuan yang namanya telepati. Diawali dari ada yang namanya firasat dan feeling. Ya, kalau firasat itu biasanya dengan saudara, dengan orang tua. Kok aku inget bapakku ya, kenapa ya? Tiba-tiba kita telepon, oh iya bapak lagi sakit. Itu adalah yang mana bapak itu memberikan informasi lewat pikirannya, inget kepada kita
tapi kita membacanya tidak bisa secara langsung ya. Kita membacanya abstrak gitu. Kok cuma ingat saja. Jadi semua manusia memiliki itu. Jadi mari gunakan pikiran kita untuk menjadikan kita sukses ya, dengan selalu berpikir yang positif. Yang ketiga, yang menjadikan seseorang menjadi sakit tubuhnya itu adalah dari manajemen emosional. Masalah emosional ini betul-betul 85% membentuk tubuh orang sakit. Karena ketika orang itu emosi, 3 hormon yang tadi saya sebutkan, serotonin, dopamin, dan endorfin ya. Tadi serotonin itu hormon kebahagiaan. Dopamin itu adalah hormon yang kita itu bisa ada rasa ngantuk, bisa tidur. Ya. Ketika seseorang itu insomnia, tidak bisa tidur, berarti hiposekresi pada hormon dopamin. Endorfinnya itu berhubungan dengan semangat, kita ada libido, kita ada keinginan untuk berhubungan suami istri. Nah, ketika endorfin ini hilang, kalau di perempuan itu namanya penyakit apa? Frigid. Tidak ada rasa ingin berhubungan. Kalaupun mau ya hanya sebatas kewajiban, melaksanakan kewajiban, tapi tersiksa sebetulnya. Jadi penting 3 hormon ini. Oh iya, betul Bu. Iya Bu. Jadi frigid itu ketika suaminya datang itu bingung. Aduh, bojoku kata tak koyo opo ya kumpul lagi Bu. Bingung, tersiksa iya. Karena memang tidak merasakan apapun yang biasanya malah ada rasa sakit kan. Iya. Nanti suaminya juga kena imbas. Waduh, bojoku kok adem koyo kedebuk. Iya, bahaya, nanti akan melirik rumput tetangga yang lebih hijau. Bahaya. Iya. Kalau saya yang dingin, istri saya yang ngomel kan. Saya kadang sampai nyanyi, mana mungkin selimut tetangga, kan begitu ya? Selimut di rumah lebih gemuk kok. Lebih tebal. Betul, istri saya sampai hari ini minta penurun berat badan, tidak saya kasih. Padahal saya tukang obat. Wani piro, saya bilang obat saya gitu. Lah iya. Saya senang istri saya tuh gemuk. Kamu udah ada pinggangnya, udah bakalan aku tinggalkan. Iya. Kenapa sih tidak ada nanti juga tetap jadi jelek, jadi tua ya? Nyari istri cantik ya nanti juga jadi jelek. Makanya cari yang jelek sekali. Pancep. Awet apanya jeleknya? Gak apa-apa. Semua tidak ada yang jelek. Allah ciptakan itu semuanya sama ya. Hanya pandangan mata yang menjadikan ujian saja. Ada kalanya kan seorang istri atau suami, kok takdirku ikut bojoku kowele. Gak boleh, itu ujian. Betul. Gimana? Saya syukuri waktu jelek. Duh, jangan dibilang jelek loh. Kalau saya laki-laki terhina saya ya. Dulu Pak. Nggih. Saya pakai produknya NASA. Akhirnya ganteng. Iya betul. Jadi masalah wajah apa itu bisa ketika kita sukses udah bawa, jangan oplas ya, jangan operasi plastik. Ada banyak treatment yang menjadikan lebih bersih, ya, terlihat lebih sehat, akhirnya lebih bergairah, kan begitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita. Yang suka jadi masalah kan begini, ketika pas di jalan naik sepeda motor, di depan ada yang naik motor, agak demplon. Yang bahaya itu pikirannya kan. Dan emosinya, ya opo rasanya sih koyo. Nah itu yang bahaya Pak, dosa loh Pak. Baru mikir segitu saja dosa itu. Kalau saya tuh sengaja, karena saya di rumah kebetulan ternak sapi, jadi tiap hari kalau ada waktu saya duduk di belakang pantatnya sapi. Demplon sapiku ya. Jadi nggak ada ketika lihat di jalan begitu, demplonan semokan sapiku kok. Iya, aman jadi pikiran itu.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang paling utama adalah dari masalah spiritual. Ternyata urusan hati mendominasi seseorang itu sakit. Karena dari rasa sakit hati itu lebih berbahaya ya. Yang tadinya si istri ini gemuk, tiba-tiba jadi kurus, ternyata suaminya dijawab. Iya, jadi yang sakit apanya? Badan halusnya kok, bukan badan kasarnya ya. Badan halusnya disakiti, akhirnya badan kasarnya ikut kurus. Ngenes, Pak. Lama-lama nyari tali gantung diri, betul. Penyakit hati lebih berbahaya. Nah, jadi ternyata yang mendominasi seseorang sakit itu adalah penyakit hati. Apalagi penyakit hatinya, lihat yang ini tambah maju, iri. Panas hatinya, lihat tetangganya beli kulkas baru, setruk. Iya, pas tetangganya beli mobil, kejang, bukan kejang bu, serangan jantung. Nah, itu yang bahaya adalah penyakit hati. Ya, kita melihat seseorang maju, kayak saya melihat Pak Agus maju, sukses, iri saya. Tapi iri saya dalam hal positif. Saya bertanya, Pak Agus, bagaimana sih jenengan kok bisa sampai sesukses ini? Ilmunya seperti apa? Tolong turunkan sama saya. Nah, itu adalah iri yang positif. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus agar kita sehat, caranya bagaimana kembalikan tubuh kita kepada yang alami. Sebab tubuh kita itu dibentuk, dibuat dari yang alami. Dari adanya serotonin, dopamin, endorfin, lalu terbentuk yang namanya hormon testosteron dan progesteron. Terbentuk di dalam rahim seorang ibu, akhirnya 9 bulan, 10 bulan di dalam kandungan lahirlah manusia baru yang bahannya alami. Berarti asupannya pun perlu yang alami. Ya. Bagaimana caranya? Ternyata untuk sehat, ya, yang pertama itu saya dapat jawaban di dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya awal penyakit itu dari perut. Maka dari itu berobatlah dengan cara berpuasa. Puasa dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit. Kenapa saya ambil tema penyakit itu diawali dari tadi ya, masalah pola makan, pikiran, emosi dan hati. Nah, ternyata dari makanan itu larinya ke perut. Ya. Jadi ketika perut seseorang sakit, bermasalah, maka penyakit jantung akan tumbuh, penyakit stroke akan tumbuh. Itu masalahnya hanya dari perut. Mari kita mencontoh ya, porsi makan Nabi Muhammad itu seperti ini, Rasulullah itu. Jadi makanan, ada air, ada ruang napas. Kalau kita kan makan itu sampai duduk itu tangan ke belakang. Iya, kancing celana dibuka. Aduh, mau berdiri males ya, kewareken, sehingga tidak ada ruang napas agak susah. Itu biasanya saya sama Pak Ulum begitu saat saja ya Pak ya. Iya, tapi sekarang Pak Ulum udah kalah jauh sama saya. Punya saya sudah ram. Dulu kita sama-sama perut besar. Kalau jongkok itu susah ya Pak Ulum. Jadi ternyata perut inilah yang harus kita jaga. Apa sih fungsi dari sistem pencernaan? Nah, karena perut itu berhubungan dengan masalah sistem pencernaan. Pertama, pencernaan kita itu dimulai dari mulut, yang fungsinya itu untuk menghancurkan makanan lebih kecil. Yang kedua lewat kerongkongan, karena makanan itu melalui kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung, ya. Dari lambung ke usus halus, nanti ke usus besar, baru dibuang melalui anus. Ini adalah proses makanan itu masuk. Dan ada tips dari saya, untuk agar kita perut selalu sehat, biasakan minum dahulu sebelum makan. Kenapa harus minum dulu? Agar saluran pencernaan yang akan kita masuki makanan itu sudah licin, ya. Dan kunyahlah makanan sampai halus. Saya punya teman itu kalau makan lama, tapi dia tuh tidak pernah sakit. Saya tidak pernah dengar teman saya itu sakit.
ternyata kuncinya kalau makan orangnya ini kalau makan sampai haus. Jadi kita sudah kemana dia masih ngunyah kayak kelinci gitu. Tapi ternyata itu yang benar, itu yang bikin sehat, ya. Dan kenalilah 6 jenis penyakit di sistem pencernaan yang akan menyebabkan darah tidak sehat. Saya dulu sering membahas penyakit itu dari darah ya. Sementara yang jadi darah itu adalah sari makanan, dan sari makanan itu diproses oleh perut. Nah, berarti harus dari perut dulu dibahasnya. Kenapa? Karena orang Indonesia 85% perutnya tidak sehat. Jadi enak ketika kita berdagang, berjualan produk NSTM itu dari mana awalnya kita bahas? Dari perut kok. Iya. Kita bahas itu karena orang Indonesia itu rata-rata perutnya tidak sehat. Kita memang korban penjajahan. Betul, ketika dulu kita dijajah oleh Belanda itu sengaja membuat orang Indonesia itu sakit perut. Caranya cuma sedikit, triknya itu. Kata orang Belanda, jangan suka makan buah sebelum makan nasi. Nah, makanya orang tua kita itu sangat melekat ya di orang tua kita. Saya pagi-pagi mau makan pisang, jangan, nanti sakit perut, makan dulu. Padahal itu terbalik ya. Harusnya buah dulu baru nasi. Ketika kita makan nasi dulu baru buah, itu bahaya. Bisa terjadi sembelit ya. Nah, itu adalah teori perang yang luar biasa dahsyat, seperti hal sepele tapi ternyata orang Indonesia akhirnya banyak yang sakit perut. Tak usah diajak perang, perut sakitnya perut kok. Ya gampang. Lagi pada sakit tembakin selesai. Jadi teori perang sekarang itu kasih penyakit satu negara, selesai, biarin aja sibuk ngurusin penyakit. Habis-habis sendiri kok nanti. Iya kan? Sekarang pun sudah terjadi kok. Tapi Allah tuh melihat nggak adil. Jadi siapa yang buatnya dikasih juga sedunia akhirnya. Diberikanlah nama pandemi. Dan 6 jenis penyakit di pencernaan itu adalah batu empedu. Ini akibat dari pola makan buruk, obesitas atau faktor genetik. Maksudnya pola makan buruk itu lebih sering makan daging daripada sayur dan buah. Jadi makan itu harus namanya food combine. Kalau pagi-pagi kita makan daging, siang sama sore lebih banyak sayur sama buah, ya. Jangan daging terus. Orang yang hobi makan daging itu temperamennya tinggi, kayak macan, gampang marah. Iya. Saya pelajari betul. Saya punya teman hobinya tuh makan daging. Itu temperamen orangnya. Coba lihat orang Arab. Orang Arab itu kalau sudah makan daging kambing 2 kilo sendirian, temperamennya kan beda, perang terus. Bisa dilihat secara psikologis begitu. Jadi, tetapi kalau kita makannya itu food combine, nah, insya Allah tidak, lebih kalem, waktunya marah-marah, waktunya santai-santai, tidak marah terus. Ya. Terus diare, ini disebabkan dari keracunan makanan, alergi atau ada bakteri masuk ke dalam perut. Itu penyebab diare, ya. Terus ada radang usus buntu. Radang usus buntu itu biasanya diawali dari kita suka makan makanan yang keras-keras, biji cabai, biji jambu, pasti makan tidak halus. Nah, ketika di pencernaan, karena lambung kita tuh tidak akan kuat menghancurkan biji cabai. Nah, ketika melewati apendik, usus buntu itu masuk ke dalam usus buntu, kan namanya juga buntu ya. Diem di situ, lama-lama terjadi infeksi dan harus dipotong usus buntunya. Dan ketika seseorang tidak memiliki usus buntu, maka akan terjadi perubahan kelemahan di sistem pencernaan. Sebab luar biasa, usus buntu itu hanya segini, tapi fungsinya adalah menyerap vitamin, nutrisi, sari makanan secara utuh, semua dimasukkan untuk ke dalam darah. Kalau apendiknya tidak ada, nah terus berarti ada yang kurang sari makanan yang diserap tubuh. Kayak batu empedu. Batu empedu, ketika ada batu empedu sama dokter pasti dipotong dengan empedunya. Dibuang empedunya. Akhirnya cairan empedu langsung dialirkan ke ginjal.
lama-lama ginjalnya yang sakit. Dokter tahu kok konsekuensinya, tetapi yang baru mereka temukan caranya seperti itu. Ya, jadi kita jaga yang namanya empedu. Empedu itu adalah, makanya disebut gallbladder stone, yaitu kantung untuk menyimpan racun dari hasil penyaringan yang dilakukan oleh fungsi hati, yang mana racun ini menguntungkan tubuh karena akan menjadi enzim pencernaan yang akan membantu proses sistem pencernaan. Nah, luar biasa. Jadi simbiosis mutualisme. Yang lain penyakit itu adalah gastritis atau mah. Ya, kalau bapak-bapak kan sama dengan saya, sakit mahnya malam. Apa sih Pak? Kayak kopi man. Jadi gastritis atau gastrik dalam bahasa lain itu adalah di mana asam di dalam lambung sangat tinggi. Asam ini akan berubah menjadi gas. Semua asam akan berubah menjadi gas. Jadi tidak usah naik motor dan pakai jaket masuk angin. Tetapi memang itu adalah pembentukan gas di dalam lambung tinggi akibat asamnya tinggi. Ya. Terus gastritis itu kenapa? Ya bisa dari telat makan, dari stres. Nah, stres itu kembali lagi ke banyak pikiran kan. Ketika seseorang banyak pikiran, makan, ada nafsu makan nggak? Nggak ada. Nggak lapar. Ya. Orang lagi kasmaran aja sama kok, nggak lapar-lapar. Yang ada di pikiran hanya si dia. Iya, yang terbayang-bayang itu kan. Terus sembelit ini akibat kurangnya konsumsi air putih dan serat. Sembelit itu dimana kondisi usus besarnya ini itu bisa melintir, ibu bapak. Tapi kalau melintirnya berlebihan itu bisa jadi rapet. Itu harus potong. Nah, jadi ngapain kita kerja capek cari uang, urusannya untuk apa? Untuk perut. Terus kenapa nahan lapar ya? Saya gitu, mau bekerja cari dulu makan. Karena saya bekerja butuh tenaga. Nanggung Pak presentasi, nanti aja makannya. Beres presentasi pingsan. Besoknya nggak bisa presentasi lagi kan? Nah, jadi dulu kan makan. Istri saya tuh suka marah kalau dia sudah masak, karena saya terburu-buru saya tidak makan. Iya, tidak menghargai jerih payah seorang istri katanya. Ya, begitu kan ya Pak ya? Samalah dengan saya Pak sudah. Nah jadi betul-betul makanan itu harus pagi-pagi ada yang masuk. Dan biasakan makan di bawah jam 7 pagi, itu lebih sehat ya. Terus ambeien, karena dari mulai atas penyakit-penyakit sampai bawah ada di pencernaan. Ambeien, wasir. Ambeien itu dari terjadinya kerusakan pada sistem saraf dan otot di bagian rektum sampai dubur. Jadi ambeien itu bisa keluar sampai segini. Mohon maaf kalau mau buang air besar itu bukan kotorannya dulu yang keluar, tapi rektumnya yang turun dulu. Nanti kalau sudah beres buang air didorong ke dalam, celek masuk lagi. Iya. Kalau dia ngangkat berat keluar, itu namanya ambeien. Kalau wasir, ada tumbuh benjolan akibat dari sering ngeden. Kalau di perempuan biasanya pasca melahirkan, ya, karena ngeden-ngeden bapaknya tidak bantuin. Iya, saya 3 anak saya lahir itu alhamdulillah saya bantuin. Istri saya ngeden, karena itu otomatis ya, kita terhipnotis jadi ikut ngeden kan. Udahnya capek semua badan loh Pak. Iya. Alhamdulillah saya anak 3 saya tahu keluarnya seperti apa. Malah yang terakhir yang potong ari-arinya saya, karena bidannya lagi ke kamar mandi, bayinya keluar. Jadi saya sangat tahu seperti prosesnya begitu. Dan setelah itu istri saya keluar wasir. Jadi wasir itu pembuluh darah perifer yang membesar. Kenapa berdarah? Mudah berdarah, karena kotoran itu pasti berdarah pembuluh darah perifer. Karena pembuluh darah perifer itu tipis sekali. Ketika kena tangan begini, itu langsung pecah.
Jadi kena kotoran tuh pasti berdarah. Dan orang yang sakit wasir itu sama, serem juga. Kalau duduk gak kuat lama joget. Istri saya, kenapa sih Mak? Panas Pak, sakit katanya. Aku wasir. Kita obatin, alhamdulillah sekarang sembuh total. Kalau ke dokter harus apa? Operasi, tidak ada lagi, ya. Nah, jadi kita harus kenal dengan penyakit-penyakit, dan ini penyakit ini banyak sekali terjadi. Orang sakit wasir, ambeien cuma jarang mengakui, malu rata-rata. Ya. Dan ini gejala-gejala dari penyakit-penyakit tadi. Perut terasa begah, penuh, dan bahkan terasa kaku karena tumpukan tinja sudah tertumpuk sekitar 1 minggu. Nah, ini adalah tanda-tanda gejalanya. Sering terdengar bunyi-bunyian di dalam perut. Kruk, kruk, kerucuk, kerucuk, kerucuk gitu. Ya, judul lagunya itu ya Keroncongan. Bisa saja lapar. Kayak bentar lagi kan teman-teman pasti keroncongan, nyanyi semua perut. Memang waktunya makan siang kok. Nah, terus menurunnya frekuensi buang air besar. Hati-hati ketika buang air besar kita itu frekuensinya menurun. Harusnya setiap pagi. Ini kok tidak 2 hari sekali, berarti ada masalah di pencernaan. Dan produk kita NSTM itu betul-betul mengobati penyakit itu dari pencernaannya dulu. Ya, yang lain kan ini untuk kanker gitu, langsung larinya ke kankernya. Perutnya dari benerin dulu ya percuma. Karena semua yang diserap oleh darah itu hasil dari perut. Kalau perutnya sehat, kira-kira akan mendapatkan darah yang sehat tidak? Tidak. Kalau perut tidak sehat, tidak akan menghasilkan darah yang sehat. Ya, perut itu sistem penyaringan. Kalau saringannya bolong-bolong, malah racun-racun yang terbawa masuk, yang mengendap di dinding usus, di dinding lambung, itu yang terbawa masuk ke dalam darah, sehingga kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Kenapa asam urat naik? Karena ginjalnya sering terracuni oleh sari makanan yang sudah beracun. Kenapa orang sakit asam urat? Karena ginjalnya rusak, bahasanya begitu. Karena yang menyaring asam adalah ginjal. Kalau asam uratnya naik, berarti ginjalnya lemah. Yang harus diobati bukan diturunkan kadar asam uratnya, tapi diobati ginjalnya agar asamnya tersaring kembali dengan baik, sehingga asam di dalam darah tidak naik. Jadi tidak sakit asam urat. Kan saya sering ngasih tahu ya, cara ngecek asam urat yang paling mudah adalah, katakan ada bengkak di lutut, di kaki. Ngeceknya gampang, lari kamar mandi, pipis. Pas pipis jilat, asam, wah asam urat. Iya, kan asam urat dalam bahasa kedokteran namanya uric acid. Air pipis yang terlalu asam. Kok sering pipis, aku kencing manis nggak? Pas pipis ya jilat, manis, waduh kencing manis. Iya. Mudah ceknya sebelum pergi ke dokter. Yuk, praktek yuk. Atau yang biar tidak membingungkan ya, itu pergi ke belakang rumah. Ada semut nggak? Oh semut di situ, semut aku ikut pipis, pipis di situ. Nanti sambil dilihat, kalau semutnya nyamperin ke air pipis kita, berarti betul manis air pipisnya. Berarti asam kencing manis, bukan asam urat. Nah baru cek ke dokter, betul tidak? Ya, kan udah tahu ya gejala kencing manis itu apa saja? Pipis. Sering pipis. Yang kedua? Pipisnya dikit-dikit. Sering lapar. Yang ketiga? Badan lemas itu kalau sudah tinggi sekali. Ngantuan, ya sering ngantuk. Terus? Haus terus. Jadi kalau 4 ini ada, sering pipis, sering haus, sering ngantuk, lapar terus, tapi berat badannya tidak naik-naik, kencing manis. Ya, itu 4 gejala itu ditemukan berarti positif itu. Oke, kita lanjut. Terus apa yang terjadi jika pencernaan tidak sehat? Yang terjadi adalah darah kita tidak sehat. Ya. Karena sudah dikatakan darah itu memiliki fungsi, atau salah satunya adalah
mentransportasikan sari makanan. Ya, hasil sari makanan yang tidak sehat maka akan menjadi darah yang tidak sehat. Berarti jaga perut kita ini harus dijaga. Ketika kita minum NSTM setiap hari 3 kali 5 tetes minimal, berarti kita sudah investasi kepada perut kita agar perut ini sehat dan menghasilkan darah yang sehat. Sementara kita itu hasil dari apa? Dari darah kan. Makanya ada yang bahasa mengatakan keturunan itu, darah keturunan itu kan mengalir ya. Kita dari darah kan. Nah kalau kita tidak sehat, terus kita menurunkan darah kita kepada anak, maka akan jadi darah yang tidak sehat. Kita ingin punya anak sehat, ibu bapaknya tidak sehat, ya sulit mau sehat anaknya. Ya, makanya penyakit itu ada penyakit keturunan. Dan hampir semua penyakit degeneratif itu adalah keturunan. Tensi tinggi diturunkan, asam urat diturunkan, sakit jantung diturunkan, diabetes diturunkan. Sakit jantung berhubungan dengan hormon pasti. Karena di dekat jantung ada yang namanya kelenjar plexus solaris, itu menghasilkan hormon agar jantung itu detak iramanya bagus. Ketika kelenjar plexus solarisnya tidak mendapatkan 3 hormon yang tadi, maka detak jantung diafragmanya mulai berubah. Agak sedikit deg-deg. Nah, berarti ada beberapa hormon yang hiposekresi itu. Jadi mari kita jaga perut kita dengan selalu investasinya apa? Ya minum NSTM. Jadi sebetulnya kita berjualan tuh enak bahasanya. Iya, investasi yang paling luar biasa tuh apa Bu Pak? Itu kesehatan. Dan setiap penyakit itu diawali dari masalah perut Pak. Kayak seseorang tensinya suka tinggi, urusannya dengan apa? Dengan makanan juga ya. Aku tidak mau makan ini, nanti tensi naik. Itu berhubungan dengan pikiran, dengan sugesti. Aku kalau makan ini nanti sakit perut. Beneran pasti. Tak bisa pisah itu. Jadi penyakit itu ternyata ada yang menyebabkan jadi penyakit, ada yang memicu setelah penyakit itu ada. Ya, betul ya Bu ya? Penyebab penyakit diabetes adalah rusaknya fungsi kelenjar pankreas, tidak bisa menghasilkan insulin. Lalu akan dipicu dengan konsumsi makanan-makanan atau minuman yang manis. Tuh. Ketika seseorang terlalu banyak gula di dalam darahnya, wajahnya pun tidak manis lagi. Ya, orang diabetes kan cenderung berubah warna kulit, bentuk kulit, tuh, jadi kaku semua. Saya bilang yang cantik aja hilang cantiknya, yang tampan hilang cantiknya kalau sudah kena diabetes. Apalagi jelek. Terus yang kedua, darah berhubungan dengan termoregulasi yang mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh itu akan meningkat jika di dalam darah ada kuman, ada virus. Kuman itu lewat mana? Bisa lewat pernapasan, bisa lewat pencernaan. Tuh. Balik lagi ke sana kok. Terus sebagai sistem homeostasis yang mengatur keseimbangan tubuh, sebetulnya yang pas homeostasis itu artinya yang mengatur sistem gerak otomatis tubuh, di mana fungsi hati itu betul-betul bekerja menyaring racun yang dikenali tubuh. Terus ginjal bekerja menyaring racun yang tidak dikenali tubuh. Jantung berdetak dalam 1 menit antara 70 sampai 110, itu yang normal. Tensi darahnya selalu 120/80. Itu adalah sistem homeostasis. Ketika detak jantungnya melemah, berarti sistem otomatis jantungnya rusak. Ternyata yang otomatis bukan hanya vario, jantung itu otomatis, tidak disuruh berdetak terus. Ketika kata Allah berhenti, berhenti. Mati ya Pak.
Belum tentu Pak. Ada yang jantungnya berhenti tetapi tidak mati Pak. Jadi dinyatakan mati adalah ketika MBO namanya, mati batang otak, pasti mati betulan. Jantungnya berhenti tapi ternyata batang otaknya masih berdetak, maka dokter akan melakukan tindakan disetrum bagian dadanya kan, dikejutkan, karena batang otaknya masih hidup. Kalau batang otaknya tidak hidup, ya sudah. Nah, jadi belum tentu orang jantungnya berhenti itu mati. Dan sebetulnya ketika berbicara jantung, papa saya tuh hari kemarin kena serangan jantung dan sekarang di rumah sakit. Iya. Amin. Apa namanya? Penyakit itu ujian bagi yang sakit dan ujian bagi yang ngurus ya. Gitu. Karena saya masih punya kewajiban, tak selesaikan kewajiban saya, baru nanti mungkin saya harus bertemu, ngasih semangat dulu, nanti pergi lagi, datang lagi, seperti itu harusnya. Ya, jadi memang kalau dengan orang tua kan begitu ya. Ketika saya tinggalkan, nanti papa saya malah marah yang sakit. Katanya kemarin sibuk, kok datang? Gitu nanti. Iya Pak, yang itu tak cancel, marah malah papa saya tuh. Dulu itu kakak saya meninggal ketika saya harus ngisi seminar di Jambi Pak. Saya mau naik, saya dapat telepon kalau kakak saya meninggal. Saya suruh pulang. Saya bilang di sini sudah ada yang nunggu saya sekitar 500 orang. Saya harus ngisi seminar. Jadi tidak bisa saya tinggal. Kakak kamu itu yang ngurus kamu dari kecil loh, masa kamu tidak datang? Kalau saya datang emang kakak saya hidup lagi gitu. Nungguin saya nanti bau, maka secepatnya kuburkan. Nanti udah selesai saya tak pulang. Jadi ketika pulang tuh cuma papa saya yang ngerti. Jadi kata papa saya, orang jujur itu tidak hanya tidak berbohong saja. Ketika dia punya pekerjaan dan pekerjaan itu belum selesai, tidak dia tinggalkan. Itu adalah orang jujur. Sampai hari ini saya tidak akan lupa itu. Jadi ketika papa saya sakit, ketika kalau nanti saya kesana papa saya marah, kok tidak datang? Kan kata papa itu harus begitu. Kalau punya kerjaan bereskan dulu. Begitu ya Bu ya, Pak. Nah, jadi tak bereskan, biar saya jadi orang jujur yang belum beres kok. Oke, kita lanjutkan. Dan ketika perut kita tidak sehat, maka yang akan dihasilkan adalah darah-darah yang tidak sehat. Salah satunya sel darah yang tidak normal atau yang berantai panjang, ya, menjadi pembekuan, atau ada jenis namanya itu sel darah merah ROLU, di mana ketika darah sampai ke kondisi ini jumlah oksigen yang dapat diangkut sangat akan kurang. Gara-gara perut menjadikan darahnya kental, oksigen pun sulit diangkut. Ya. Kondisi ini disebabkan oleh dehidrasi tinggi lemak dan diet protein dan keasaman tinggi atau kekurangan air. Jadi ternyata asam urat pun menyebabkan seseorang serangan jantung. Tidak hanya dari tensi. Jadi yang paling berbahaya itu adalah mengkonsumsi soda. Ada yang suka minum-minuman bersoda. Nah, jangan ya. Gitu, kayak di kita kan banyak tuh, ada Coca-Cola, Fanta, dan itu adalah produk dari Amerika. Jadi membuat sakit satu negara, membuat bodoh satu negara tanpa terlihat. Masukkanlah produk-produk yang tidak sehat ke negara itu. Pasti orangnya tidak sehat, anak-anak kecil otaknya nggak cerdas, gampang saya bilang, nggak usah diajak perang, nanti kalah sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi apalagi kalau sudah kategori namanya itu Gotorrhea, ini paling lebih berbahaya lagi. Jadi ini terjadi sebagai akibat dari stres fisik atau mental. Saya sudah ngecek orang-orang yang stres, pikirannya banyak, itu mengental dengan sendirinya. Makanya kita beruntung ada produk yang cara minumnya itu dicampur air. Jadi kita sering minum kan ya. Kenapa? Akibat dari kekurangan minum itu bisa seperti ini Pak. Darah kita tuh gepeng-gepeng, melintir-melintir di dalam tubuh. Itu sangat mengerikan ya. Ini akan menyebabkan tekanan darah tinggi.
Terus fisik atau mental yang mengirimkan sirkuit listrik melalui tubuh memaksa sel untuk mengubah muatannya. Ini sehingga orang disebut dehidrasi. Terus ada iklan di iklan Aqua itu ya yang mengatakan telat minum itu jadi on katanya ya. Betul. Orang kalau telat minum konsentrasinya langsung jatuh. Kalau kurang air putih. Pasti itu. Kenapa? Ketika seseorang dehidrasi, maka muatan listrik sirkuitnya ini yang dikirimkan otak ke seluruh tubuh ini tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kita beruntung punya produk yang luar biasa yang harus dicampur dengan air sehingga kita jadi minum terus kan. Gampang gak orang sakit, Bapak itu minumnya kurang Pak, tapi yang penting jangan sakit ginjal dan jantung ya. Kalau ke orang sakit ginjal dan jantung jangan bilang kekurangan air, tubuhnya udah kebanyakan air itu. Ya, nanti bengkak lagi. Minum herbal itu harus minumnya banyak. Pas orang yang sakit jantung, orangnya ya nurut aja minum banyak, tidak lama langsung tepar pasti. Nah, jadi untuk yang lain-lain, ibu kurang minum, bapak kurang minum, biar ibu ini minumnya air putihnya lebih banyak. Dan ada yang selalu mengingatkan produk kami itu kan dicampur dengan air minum, embel-embelnya bisa ke situ. Jadi ibu ingat NSTM pasti minum. Nah, kan kita jadi membiasakan orang Indonesia lebih banyak minum air putih agar tidak on. Iya, kekurangan air minum betul itu saya rasakan kalau saya telat minum. Itu kadang-kadang suruh hitung-hitungan bingung, buka kalkulator. Padahal saya tuh paling lama kalau hitung pakai kalkulator, lebih baik tanpa kalkulator. Kan tergantung kebiasaannya. Kalau menghitung tinggal merem. Nah, ini segini jumlahnya sudah. Istri saya pakai kalkulator belum selesai saya sudah dapat jawabannya. Nah, tapi kalau kurang minum, blank. Rumusnya hilang semua. Jadi biasakan minum, tentunya selalu ada dicampur apa? Oke, kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu biar enak. Nah, saya kan masih ada 1 jam lagi, tenang, santai. Penyakit apa yang akan timbul dari darah yang tidak sehat? Nah, baru tadi dari perut yang tidak sehat akan menghasilkan darah yang tidak sehat. Dari darah yang tidak sehat pasti akan menimbulkan penyakit juga. Penyakitnya apa? Penyakit hipertensi. Ini pasti ya, kolesterol yang tinggi menyebabkan saluran darah menyempit, terjadi hipertensi dan penyumbatan. Kenapa kok dari kita kurang air, darah itu pasti mengental. Kalau kita kurang minum, darah pasti mengental. Pembuluh darahnya pasti banyak yang tersumbat. Saya ambil contoh begini, ada saluran solokan ya, di mana airnya tuh mengalir terus. Jadi ketika ada sampah nih dari pohon jatuh ke situ ya, terbawa daunnya kan, berarti salurannya kan selalu bersih ya, selalu jalan. Berbeda dengan orang-orang atau berbeda dengan solokan yang kategorinya itu dalam bahasa tertier. Nama tertier itu ketika hujan lebat baru banjir, tapi tidak ada hujan, tidak ada airnya. Itu lebih berbahaya. Karena ketika datang air yang banyak pasti mampet dan banjir. Jadi di dalam darah kita pun sama, di dalam pembuluh darah ini. Ketika kita minumnya sering, maka aliran darahnya itu bagus terus mengalir. Nah, ketika kita sesekali minum langsung banyak, ini malah akan mengganggu seperti terbentuknya ini. Paham kan maksud saya ya? Nah, jadi kalau kita umpamakan minum itu di dalam tubuh kita, di dalam pembuluh darah kita, kalau kita minumnya sedikit-sedikit sering, ya, itu pasti aliran darah kita bagus. Tetapi sekali minum banyak, itu malah berbahaya. Orang selalu bilang banyak minum, tapi bukan berarti 1 gelas besar dihabiskan langsung. Sedikit-sedikit tapi sering. Ya kan ibadah juga gitu ya. Tak sekalian aja 17 rakaat, terus 5 waktu sekaligus. Allah enggak mau kan ya. Nah, oke, kita lanjutkan.
Dari hipertensi jadi stroke. Tuh, stroke sendiri ada beberapa jenis stroke. Kalau di wajah namanya apa? Stroke apa? Hanya wajah saja? Migrain. Bell palsy. Ya, kalau dari bagian tulang belakang yang terganggu dari otak namanya cerebral palsy. Berbeda. Terus ada lagi stroke sistemik atau iskemik. Itu akibat hanya pembuluh darahnya melembung nih. Melembung saja stroke. Apalagi infrak pecah. Nah, jadi ada beberapa jenis stroke. Jadi kalau Bell palsy itu bisa terjadi di usia-usia 30 tahun. Kemarin saya ketemu tukang nasi goreng yang tidak menyadari kalau wajahnya itu Bell palsy, stroke. Loh, Mbak, kok menceng Mbak wajahnya gitu kan. Pas saya minta nasi goreng, beli nasi goreng, enggak, biasa aja. Coba lihat di HP-nya. Pas dilihat, coba senyum Mbak. Iya ya, kok bibir saya gini katanya. Hidungnya agak pindah. Mas, kenapa ya saya? Terus tak terangkan. Nah, enaknya punya ilmu di situ. Jenengan itu kena Bell palsy Mbak. Itu ada pembuluh darah di otak yang ke bagian wajah itu tersumbat. Terus harus bagaimana ya, minum obat. Nah, akhirnya kan closing produk kita. Jadi Allah ngasih rezeki itu gampang. Saya mau beli nasi goreng, dapat rezeki. Gratis nasi gorengnya. Pas mau dibayar, jangan Mas, makasih konsultasinya. Nanti obatnya anterin ya. Ya, untung deket. Lari dulu kan kita ngambil produk, caranya seperti ini itu. Enak. Jadi ketika kita memahaminya mudah. Oke, kita lanjutkan. Dan seperti ini terjadinya stroke. Darah dari jantung ada yang menyumbat, nah naik ke bagian otak. Ketika masuk ke bagian otak, maka di pembuluh darah otak gumpalan ini menyumbat di pertigaan pembuluh darah. Ketika menyumbat di sini, maka wilayah yang ini, otak, sebagian otak akan kekurangan darah. Kalau kekurangan darah berarti akan kekurangan oksigen, kekurangan sari makanan, kekurangan air, maka akan terjadi cedera otak. Jadi ternyata Allah masih penyakit seseorang itu tidak rumit ya. Kata Allah, darah gumpal, nyumbatnya di sini, selesai sudah. Stroke cuma segitu kok. Saya juga suka sakit kok. Cuma ketika saya sakit itu saya, ya Allah, tidak apa-apa dikasih penyakit ini, yang penting jangan lama-lama. Ya ikhlas saja. Ketika diuji itu tabrakan saya, tidak sadarkan diri terkapar. Tapi ketika saya sadar, tulang saya patah-patah, ya nggak apa-apa, memang salah saya kok banter-banteran bawa sepeda motornya ya. Kalau nggak apa-apa, saya diuji dengan ini, tapi jangan lama-lama. Alhamdulillah saya 2 minggu sudah bisa naik motor trail dan jatuh lagi di tempat tabrakan. Nggak kapok-kapok. Angel, betul. Memang jadi orang tuh harus angel. Ya, angel pindah dari satu bisnis gitu. Angel menyerah. Ini angelnya yang lain ya. Bagus. Tapi kalau angel menyerah, oh itu hebat. Saya punya teman namanya Pak Rafiq itu ya, itu angel orangnya. Angel menyerah beneran. Tapi jadi ngeyel kesananya. Nah, paham ya maksudnya? Jadi terjadinya stroke itu akibat ada cedera otak, di mana otak kekurangan oksigen, nutrisi, air, mineral, akibat ada penyumbatan. Terus apa sih dari efek kekentalan darah? Ya. Nah, ketika seseorang darahnya kental, ini efeknya itu adalah terjadi penyumbatan. Dan ini tergantung usia orang itu, faktor penyebabnya. Ayo sekarang yang usianya di atas 40 tahun hati-hati. Sudah tinggal 40% saja pembuluh darahnya yang terbuka. Di usia 50 tahun tinggal 35% yang terbuka. Di usia 60 tahun hanya tinggal 30% yang terbuka. Itu betul. Karena tambah lama
tambah usia, pembuluh darah kita tuh tambah keras. Dalam bahasa dokter ada yang tahu namanya apa? Ayo belajar biar tahu. Nanti kan kalau sudah paham istilah-istilah kedokteran, kita punya gelar. Betul. Nanti saya ajukan, saya gabungkan, ya saya daftarkan di IDI, Ikatan Dokter Imitasi. Betul. Namanya itu multiple cirrhosis. Ada pengerasan di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita keras, maka gerak peristaltiknya itu akan melambat, sehingga darah yang didorong itu tidak banyak, jadi berkurang. Kalau yang tadi ada yang melembung ini namanya multiple sklerosis. Ya, sklerosis itu ada yang menyumbat. Kalau sirosis mengeras. Maka ada namanya itu sirosis hati. Dari sirosis hati itu bisa jadi hepatitis. Dari hepatitis bisa jadi kanker hati. Nyambung semua itu. Jadi ketika penyumbatan sampai 70%, ini efek yang akan dirasakan di kepala, sering pusing, migrain, vertigo, darah tinggi, dan stroke pasti. Istri saya tuh di rumah begitu. Bentar-bentar, tadi mau berangkat ya, kita kemarin lupa, kepalaku pusing. Saya ngambil uang, saya gepok, pukulkan. Pak, pasar sana, sembuh. Solusi tepat. Betul kata Pak Agus tadi itu. Kepalaku pusing, ayo ke pasar jalan-jalan. Nah, dia berangkat masuk pasar, saya nunggu di mobil kan ya. Saya nunggu di mobil 2 jam baru datang. Dari mana? Katanya suruh belanja. Gimana pusingnya? Sembuh Pak. Saya sampai gini, berarti saya harus investasi rumah yang rumahnya pinggir pasar. Jadi gak pernah sakit kepala Pak. Terus ketika di jantung, ini pasti akan ditandai dengan nyeri dada, sesak napas, kesananya pasti serangan jantung. Jadi gejala orang sakit jantung itu napasnya pendek, bukan sesak ya, ngongsrong. Nah, betul, agak nanjak dikit itu ngos-ngosan, mulai geliyeng kepalanya. Kenapa? Ketika seseorang napasnya cepat, maka darah tidak bisa menangkap oksigen dengan baik. Karena ketika oksigen mau ditangkap, sudah keluar lagi. Nah, akhirnya kalau di darah kekurangan oksigen, masalahnya otak sakit lagi. Tubuh kita pasti lemah. Jadi orang yang sehat itu nafasnya itu kalem. Nah, kalem berarti nangkap oksigennya tuh banyak, bagus. Makanya jangan marah-marah. Orang marah-marah tuh gemeteran kan? Yo, gemeter, napasnya terengah-engah ketika marah. Rugi ngabisin energi itu. Saya kalau marah tuh enggak gitu kok, beneran. Istri saya pasti saya dapat SMS, halo sayang, sudah sarapan apa belum? Gitu. Sering saya dapat dari meja makan lagi saya. Dan yang buka istri saya. Pak ada WA, ya bukaan mah, ganggu aja orang lagi makan, dibuka lagi. Halo sayang, halo Pak Dokter, selamat pagi gitu. Sudah sarapan apa belum? Kalau belum, mampir ke rumah tak masakin. Wah, yang baca istri saya. Siapa mah? Yang nggak ada namanya. Nah terus siapa Pak? Yang nggak tahu, saya bilang ganggu orang makan. Padahal sudah tidak enak itu makanan itu Pak. Bener tak makan ya. Telepon aja mah biar tahu. Telepon sama istri saya. Jawabannya tuh enak. Halo sayang, bukan assalamualaikum Pak. Waduh, nah itu ujian. Sabar, ujian, gitu kan. Resikonya orang ganteng ya Pak. Apanya Pak? Resikonya orang ganteng. Iya, makanya saya tidak minta ganteng Pak benar. Nah, kalau saya di situ marah, istri saya marah, bahaya kan ya? Ketika kita marah terengah-engah, rugi saya bilang. Kita menghabiskan banyak energi. Kita kekurangan oksigen di otak. Pasti dari marah satu kali mungkin organ belum rusak, tapi kalau berkali-kali akhirnya organ kita di tubuh kita rusak. Ya. Terus di ginjal sering sakit pinggang, susah buang air kecil. Kalau susah buang air kecil berarti ada batu. Sakit pinggang memang semua gejala sakit ginjal adalah di pinggang sakit. Mau gagal ginjal,
mau ada batu ginjal, ada pembengkakan di ginjal, atau ada kista di ginjal, pinggangnya sakit, ya. Terus kaki tangan terasa lemah, nyeri, ya hati-hati, itu bisa terjadi ada kelumpuhan. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari masalah kardiovaskuler, dari urusan dengan darah? Yang kita lakukan itu selalu minum NSTM. Ya. Sebetulnya kalau dipakai presentasi NSTM, ini Wonogiri sekarang sudah berjalan presentasi NSTM. Kalau di kita memang masih sulit ya untuk mengumpulkan orang banyak. Kalau orang Wonogiri, kok saya juga bingung kok bisa gitu. Ngumpulin 10, 20 orang di masyarakat kok bisa mereka gitu. Manfaat NSTM untuk darah, membersihkan dan menormalkan darah. Jadi NSTM itu membersihkan darahnya. Kenapa? Karena membersihkan dulu sistem pencernaan. Ketika pencernaannya sehat, maka darah yang dihasilkan pasti bersih, pasti sehat. Jadi produk kita ini betul-betul mengobati dari akar permasalahannya. Bukan orang tensinya tinggi nurunkan tensi. Orang kan selalu berpikir, aku minum NSTM di tensi yang tadinya sekian turun jadi sekian. Kan begitu ya? Padahal jangan mencari di situ. Anda minum 15 hari, tensi Anda tidak hanya hari ini ketika minum, tapi selamanya bagus. Kenapa? Karena NSTM akan memperbaiki sistem pencernaan, mengeluarkan endapan-endapan di dalam perut kita yang bertahun-tahun kita pakai, tidak pernah dibersihkan. Meskipun ada beberapa proses healing krisis ya, tapi tidak separah produk herbal yang lain. Healing krisis NSTM itu bahkan saya anggap tidak ada healing krisis. Pusing pun ada pusing tidak lama kok. Saya dulu di awal minum betul ada pusing. Tapi ini indikator pusing saya itu ini kolesterol saya tinggi. Jadi namanya itu ketika kita minum NSTM timbul pusing mual, itu tandanya ada sub penyakit yang tersembunyi. Nah, ketika minum NSTM penyakit itu muncul, terlihat, tetapi bukan berarti tambah parah, tetapi sedang diperbaiki. Dan itu hanya 3-4 hari ya. Nah, jadi makanan yang mengandung minyak dan lemak akan menimbulkan kolesterol tinggi, pasti ini. Tetapi ketika perut kita sehat, bagus, tetap metabolisme lemak di dalam tubuh kita akan aman. Seperti kita sebelum punya penyakit kolesterol. Karena perut kita tahu minyak dibuang ke sini, yang lemak ini dibuang ke sini. Tetapi ketika sistemnya rusak, penyaringannya rusak, akhirnya terbawa ke sana kemari. Logikanya begitu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dan ini sudah ada bukti nyata, memang sudah dilakukan. Saya sendiri sudah mencoba dengan menggunakan LBA, ya. Tetapi saya tidak 20 menit. Dari mulai 15 menit, setengah jam, terus 45 menit, 1 jam. Nah, itu perubahannya apa? Jadi jari 4 ini tak cocokin semua. Apa berubahnya di situ? Ada kalanya untuk kita paham harus berkorban ya. Cuma mengorbankan jari ditusuk aja kok. Oh iya, ada perubahan di sini. Darah saya yang tadi seperti ini sekarang ada perubahan ini. Ternyata ada kecepatan sampai 1 jam. Tapi tergantung keadaan perut orangnya. Ya. Jadi kenapa kok lama? Ternyata perutnya harus dibersihkan dulu, diberesin perutnya dulu, belum ke jantungnya dulu gitu. Ada orang itu kita kasih produk 2 hari sudah bagus. Kayak kemarin saya dapat orang sakit jantung itu 2 hari minum sudah bagus, tidak berdebar, enak, napasnya enak. Tapi ada yang 1 minggu malah seperti tambah parah. Nah, di situ saya kasih semangat, makanannya kita evaluasi lagi. Oh, ternyata betul ada yang orang Jawa bilang kecekluk di makanan. Dia tidak tahu masih dimakan. Nah, setelah diperbaiki akhirnya alhamdulillah lebih baik, ya.
Apa itu Nasa Super Trace Mineral? Tentunya setelah kita paham penyebab-penyebab penyakitnya, kita harus paham obatnya. Jadi saya akan saya ceritakan dengan detail, tapi nanti ibu bapak pasti bisa kan merangkum lebih kecil, lebih mudah untuk disampaikan. Begitu ya? Jadi NSTM itu suplemen mineral terlengkap yang mengandung 76 unsur mineral, di mana ada yang berbentuk makro dan mikro. Selain itu juga mengandung vitamin C, asam amino, protein, anti kolesterol. Anti kolesterol itu berarti anti koagulan, ya. Nanti diganti aja bahasanya, jangan anti kolesterol gitu. Harusnya itu anti debt collector. Yang bersifat alami, murni, seimbang, dan ionik, sehingga mudah diserap tubuh dan sangat berperan dalam membersihkan darah, menormalkan fungsi darah, memberi nutrisi kepada sel, meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan antibodi tubuh, dan mengaktifkan fungsi-fungsi saraf. Ya, tentunya ketika ini ingin tercapai semua, saya bilang permasalahannya yang luar biasa, produk kita itu masalahnya di perutnya dulu. Kalau perut orang itu sudah sehat, ini akan dengan sendirinya baik semua. Kebetulan saya pun bermasalah dengan perut, ya. Kemarin ya, gara-garanya berangkat ke Wonogiri, sarapan agak siang, pedes, banyak ranjau makanannya. Ya karena saya beli nasi bungkus di rest area itu biar tak lama-lama gitu kan. Pas makan itu, waduh ranjau semua Pak Ulum dalamnya. Pas terakhir lagi sendok terakhir, pas cabenya di terakhir itu. Iya, udah gitu nyampe kita bertemu ya, pedes lagi kan kita makan Pak. Nah, malamnya saya nyampe Wonogiri sama panitia di sana diajak makan, ada ranjaunya lagi ya. Aduh perut saya gini, besok saya bisa nggak ngisi presentasi? Nah, akhirnya ya kan kita bawa NSTM kok. Wah, kita kasih terus kan. Pagi-pagi sebelum ngisi acara kita minum lagi. Alhamdulillah sampai pulang perut saya aman. Tetapi ketika pulang saya tahu masa jenis kotoran saya lebih berat daripada perutnya. Nah, ketika buang air itu plung tak tengok tenggelam. Iya. Jadi ketika kita mau melihat perut kita sehat dan tidak, indikatornya ada pada tinja, pada feses. Makanya kalau buang air tengok. Iya Pak. Betul. Ketika kita buang air jatuh tenggelam, berarti perut kita tidak sehat tandanya. Apalagi kalau warna tinjanya kehitaman, coklat, lebih gelap warnanya ya, berarti perut kita tidak sehat itu. Nah, tapi saya minum NSTM, oh berarti ini racun-racun yang ada di dalam perut saya dikeluarkan. Karena yang bikin berat itu adalah racunnya. Nah, keesokan harinya saya minum lagi NSTM-nya terus sehari. Jadi saya tidak menghitung harinya sehari harus berapa kali sudah. Kadang kita dengan beliaunya makan rendang aja dikecerotin NSTM kok. Makan gulai kasih NSTM dulu. Rasanya tambah sedep, tambah asin, iya. Tapi tambah sedep Pak. Dan alhamdulillah kolesterolnya bagus. Jadi ketika buang air kita warnanya kuning, keemasan dan mengambang. Tandanya perut kita sehat. Oh, dikeringkan dari Mas Batang. Betul. Betul, kalau nggak percaya coba aja. Burani siap, Burani. Bikin Mas Batang. Iya, kita tuh hanya mensugesti begitu Bu. Ibu kalau buang air bau sekali nggak Bu? Ya biasa bau. Ibu kalau sudah minum NSTM nanti lebih bau, kotorannya seperti ini, tenggelam. Itu tandanya perut ibu tidak sehat. Kalau tidak percaya, Bu buktikan, beli NSTM 1 lalu minum, nanti lihat kotorannya seperti apa. Tuh. Iya, nggak harus pakai bahasa yang banyak kok. Ibu buktikan, pasti begitu. Itu pasti. Karena saya cobain tidak satu orang. Jadi merubah perut yang asam menjadi basah, itu pasti akan terjadi hal seperti itu.
Teorinya sudah seperti itu. Ya. Cuma jangan aneh, ada pasiennya tiba-tiba, "Pak, aku sudah minum kok buang air ini biasanya setiap hari." Ini enggak. Itu tandanya di perut jenengan sedang dilepaskan flek-flek yang nempel di dinding usus dan lambung. Lanjutkan minumnya. Nanti ketika buang air bau sekali. Itu betul. Tidak seperti biasanya. Anak saya kan saya kasih yang kecil tuh. Nah, kemarin ibunya ya, "Aduh dek, kamu buang air kok bau sekali," katanya. Saya ketawa-ketawa aja sambil ngumpet. Padahal anak saya seharian kan ikut saya. Jadi minumnya saya kasih. Gara-gara kemarin saya tinggal ke Wonogiri, tidak pulang kan 3 hari. Akhirnya kemarin saya ke pasien, nemuin dosen-dosen ITN, dia harus ikut, aku harus ikut. Karena papa ninggalin aku, tidurnya di hotel. Kalau pergi itu jangan tidur di hotel, di mobil Pak. Ya ayo ikut. Nah, minumannya saya kasih NSTM. Jadi pas sore nyampe rumah buang air dia. Oh, istri saya, "Pak, dikasih makan apa anaknya kok bau sekali," katanya. Buang air, tanyain anaknya, "Enggak kok, ada enggak makan apa-apa, ada biasa aja makan buah tadi." Padahal saya kasih NSTM. Memang begitu. Jadi yang lama di dalam perut dan udah busuk itu yang berbahaya, yang menjadikan darah kita tidak sehat ya. Dan NSTM itu berperan penting di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Dan ini udah jelas ya, sangat baik untuk kecantikan. Ketika darah kita sehat, bagus darahnya pasti betul. Orang keluar jerawat gara-gara apa? Bahasanya darah kotor. Tuh, berarti darahnya kotor. Berarti dengan NSTM bisa, sangat bisa. Karena yang dibersihkan bukan darahnya saja, tapi penghasil darahnya yang dibersihkan. Apa saja yang bisa dibantu oleh NSTM? Tuh ini, alergi, ambeien, anemia, untuk gangguan otak, gondok ginjal. Iya, saya bilang kalau perut orang sehat, pasti tidak ada penyakit ini semua. Kayak kita sakit-sakit lutut apa. Saya kemarin tuh berdiri lama, lutut sudah mulai sering sakit. Nah, terus saya konsumsi di NSTM itu ada kalsiumnya, ada seleniumnya, ada zat besinya, Fe-nya ada zinc. Karena ternyata sendi kita itu selain perlu kalsium, perlu zinc, perlu yang membentuk vitamin E. Nah, tetapi jangan sulapan, pengen minum sekali langsung sembuh. Makanya kita arahkan, saya selalu mengarahkan tuh minimal tuh 45 hari konsumsi itu. Ya. Habis 3 botol gitu loh sendirian. Kan jenengan juga lumayan. 300.000 kan ya. 45 hari 300.000. Kalau ada 20 orang 6 juta. Ya, bagi 45 hari masih gajian lumayan kecil gitu. Kalau ada 200 orang gak ribet kok. Nah, terus selain manfaat di atas ini tadi, membantu sel memperbaiki diri sendiri. Pasti. Karena sel itu makan dari yang dibawa oleh darah dari perut, yang jadi darah dari perut kita itu. Karena sel darah merah itu terbentuk dari apa yang kita makan. Tetapi ketika kita makan perutnya tidak sehat, pasti tidak akan membentuk sel darah merah yang sehat. Teorinya mudah ke situ, ya. Terus membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi, ya, dimana untuk membentuk vitamin pada tubuh kita diperlukan yang namanya mineral. Tidak akan pernah jadi yang namanya vitamin kalau ketika kekurangan mineral. Nah, NSTM akan membantu pembentukan itu semua. Membantu memaksimalkan proses metabolisme, membantu mengaktifkan saraf. Iya, kalau darah orang itu tidak sehat, saraf pun tidak akan bekerja dengan baik. Karena hormon itu bagian daripada darah. Darah itu adalah, apa tadi sudah ada kan? Darah adalah cairan di dalam tubuh yang terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan plasma darah. Plasma darah itu hormon itu.
Kita bisa bergerak seperti ini dengan saraf kita karena adanya hormon. Kalau tidak ada hormon, sarafnya tidak mau bekerja. Ya, ketika libido seseorang naik, hormonnya naik, kan naik semua ya Pak? Iya kan? Nah itu contoh secara real di laki-laki, di perempuan juga sama, cuma tidak terlihat. Pada dasarnya sama kok, punya 2 indung telur, sama-sama punya klitoris, hanya beda ukuran dan tempat indung telurnya berbeda gitu. Yang perempuan di dalam, yang laki-laki kantong Doraemonnya kelihatan. Itu saja yang membedakan. Sama, cara bekerjanya sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini membantu sel memperbaiki diri. Seperti apa membantunya? Tubuh manusia setiap 8 bulan sekali, ya, itu ada 7 juta sel yang memperbaiki dirinya sendiri. Sekitar itu berarti tidak pasti, ya. Karena ada sel yang rusak, ada sel yang mati, berarti harus ada revitalisasi sel. Termasuk di kaki kita ini, ya, ada yang menghancurkan tulang, ada yang membentuk tulang baru. Ada yang menghancurkan sumsum tulang dan ada yang membentuk sumsum tulang yang baru. Itu saya susah mengubah bahasa kedokterannya di situ. Jadi pakai bahasa biasa aja ya, bahasa sehari-hari aja. Jadi tubuh kita itu setiap hari ada yang menghancurkan, ada yang membuat baru. Kalau tidak begitu, kita itu tua, belum lama langsung tua. Jadi tubuh kita tuh yang tadi dibilang sistem homeostatis, otomatis semua berputar dengan alurnya. Kalau tulang ini tidak direvitalisasi, ini tidak bisa lentur. Cuma yang dihancurkan tulang ini katakan 100, yang membentuk hanya 50. Kenapa? Karena asupan makanannya tidak mendukung untuk membentuk tulang yang baru 100%. Nah, masalahnya ada di situ. Jadi, kenapa kita perlu NSTM? Agar pembentukan tulang baru itu lebih maksimal, minimal 80% gitu yang terbentuk. Kenapa tambah tua yang tadinya larinya kenceng jadi pelan? Meskipun itu sudah dinas ya. Dalam Al-Quran betul itu sudah dinas. Semua orang akan mengalami kelemahan. Man yuraddu ila ardalil umuri, akan dikembalikan ke umur yang lemah. Jadi itu sistem di dalam tubuh ada yang namanya homeostasis, otomatis metabolisme. Ada yang hancur, ada yang membuat, tetapi dibuat tidak berimbang memang sama Allah. Kan dalilnya itu wallahu khalaqakum wa ma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Wallahu, sesungguhnya Allah khalaqakum, di antara menciptakan kalian, wa minkum, di antara kalian, man yuraddu, akan dikembalikan ila ardalil umuri, ke umur yang lemah, likayila ya ba'da ilmin syai'an, setelah mereka mengerti sedikit ilmu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah. Nah, jadi itu sudah pasti. Itu siklusnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Betul, Allah sudah nas begitu, tapi kata Allah tidak semuanya aku kembalikan. Jadi bagi orang-orang yang mau menjaga kesehatannya, bagi orang-orang yang mau menjaga pola pikir, itu tidak akan dibuat lemah lagi, tidak pikun, ya. Kan sering kita melihat ya, ada orang 200 tahun usianya tapi masih gagah, kok masih kuat. Nah, berarti contoh tidak semua. Yang akan masih mudah dipikunkan tuh kata Allah pertama orang pelit. Makanya bonusnya 25%. Kata beliaunya pakai membangun jaringan. Itu orang tidak pelit. Jadi kalau tidak mau mengeluarkan 25% dari bonusnya, pikun loh nanti. Nanti saya bicaranya jangan di sini, harusnya ya Pak. Pas acara yang lain nanti betul tak buka itu. Baik.
membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Nah, di sini tadi saya katakan terbentuknya vitamin A itu diperlukan adanya mineral jenis Z. Z yang ini apa? Zinc. K ini? P ini? Mg ini? Magnesium. Sa? Selenium. Makanya ini pelajari ya. Selenium ini luar biasa fungsinya. Seperti ini kalium. Kalium itu salah satu mineral yang dapat mengikat racun. Kenapa ketika betadin dimasukkan ke dalam air, terus kita kasih NSTM, betadinnya langsung hilang warnanya, malah lebih bening kan? Karena adanya kalium. Nah, di dalam buah-buahan kalium itu ada di air kelapa. Kalau di tanaman obat itu ada di yang ada di dalam NSTM apalagi ayo? Nah, bidara itu memiliki kemampuan menetralkan racun. Lemon itu lebih ke unsur lemak. Ya, meskipun vitamin C betul itu membantu. Tapi kalau kalium itu tidak betul-betul bisa menetralkan racun. Maka sering orang mengatakan air kelapa itu menetralkan racun. Selain di kelapa ada lagi di apa? Makanan yang disunahkan kurma. Kurma itu kaliumnya. Iya. Nah, kalau kita beli kurma kan jauhnya ke Arab Saudi, ke Mesir, ke sana gitu. Yang dekat ada di Jogja banyak NSTM. Terus pembentukan vitamin D, kita perlu kalsium, magnesium, natrium. Cu apa ini? Kalau beliaunya paham, beliaunya yang punya kok. Terus untuk vitamin E perlu natrium, besi, zat besi. Ini nanti belum lagi, nanti makan di sana. Mangan aja belum waktunya. Nanti di warung apa namanya? Pohon sana kalau mangan. Terus vitamin B1. Nah, ini semua ternyata ada di dalam NSTM. Jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh, makannya food combine, minumnya NSTM. Apapun makanannya, minumnya NSTM. Nah, begitu. Vitamin, nutrisi, obat kimia, mau herbal akan terserap secara maksimal jika tercukupi kebutuhan mineralnya. Betul, kita minum obat herbal apapun, kalau mineralnya tidak cukup, ya tidak akan maksimal hasilnya ya. Jadi karena tubuh manusia itu perlu seimbang. Jadi apakah NSTM itu obat atau suplemen? Keduanya. Yang namanya suplemen itu menambah apa yang kurang ya, kan begitu, dan akan mengikat yang berlebih untuk dikeluarkan. Kalau obat memberikan terapi, memperbaiki organnya. Nah, jadi seperti itu. Berikan nutrisi yang memadai kepada tubuh Anda, dan Anda biarkan tubuh Anda menjadi dokternya sendiri. Betul, tadi saya katakan tubuh manusia itu terbentuk dari yang alami, dan di tubuh manusia itu sudah ada obatnya, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menjaga tubuh kita, sistem sel. Berarti berikanlah makanan dan minuman yang dapat menyehatkan sistem sel. Lah kita ingin sehat, yang dimakan tiap hari bakso. Nah, bukan tidak boleh, monggo, tapi jangan sering. Iya. Nah, kalau saya bilang tidak boleh makan bakso, ya kasihan lah yang orang jualan bakso kan ya. Tidak boleh makan kerupuk, kalau pabrik kerupuk bangkrut semua nanti. Boleh, tapi tidak boleh sering. Sebulan 2 kali makan bakso. Kalau kita lah makan bakso kayak minum obat 3 kali sehari.
Iya, masa leader NASA makannya bakso? Jadi filosofi NSTM itu luar biasa, betul. Jadi biarkan tubuh kita ini memperbaiki dengan sendirinya. Caranya apa? Tiap hari minum NSTM, mereka akan menjadi dokter sendiri, memperbaiki tubuh kita dengan sendirinya. Membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi tadi sudah kita bahas ini, tapi ini lebih ke hasil penelitiannya. Ya, ini rumusnya seperti ini memang. Ruwet ya. Ya, saya sendiri tidak mau menerangkan ini, ruwet lama bisa sehari menerangkan ini. Karena ini berhubungan ke sini, tapi ini pun bolak-balik kalsium dengan magnesium saling berhubungan. Magnesium ini tidak akan terbentuk kalau kalsiumnya tidak ada. Kalsium juga tidak akan kuat kalau tidak ada magnesium. Kalsium dengan magnesium apa bedanya? Kalau magnesium itu kategori zat besi, kalsium kapur. Nah, itu yang berbeda. Keduanya ini kalau bertemu, besi sama kapur, kuat betonnya, Bu. Ya. Iya, cagaknya rumah itu kuat loh. Kalau semen ketemu sama besi. Ya. Ya pasirnya kan ada yang lainnya. Nah, seperti itu rumusnya, ya. Membantu memaksimalkan proses metabolisme, pasti. Ya, sebetulnya tadi sudah terbahas ini semua. Kayak zinc, kalium, fluorin, besi, kalsium, sulfur, itu memperbaiki kelenjar prostat. Jadi kalau seandainya kurang salah satu dari ini, laki-laki kekurangan kalium katakan ya, itu bisa terjadi penebalan dinding prostat. Kalau dinding prostatnya menebal, Pak, hati-hati, Pak. Nggak bisa siap gerak. Bener. Iya. Ada penebalan dinding prostat, itu bisa ejakulasi, Pak. Edi, beneran. Edi ejakulasi dulu. Terus lebih parah, impoten sudah. Iya, kenapa? Karena laki-laki itu punya prostat, perempuan punya rahim. Di perempuan tidak ada prostat. Seperti kemarin ada yang konsultasi, Pak, ada seorang perempuan prostatnya sakit, saya jadi tertawa sambil garuk-garuk. Ini salah paling ya konsultasi itu. Iya, karena perbedaan laki-laki dan perempuan adalah laki-laki punya prostat, perempuan punya rahim. Itu yang membedakan. Ada dulu ya sebentar ya. Nah, kita masih ada 15 menit ya. Pak Ulu mau adzan dulu, monggo. Mantap teman-teman. Luar biasa. Nanti kalau NGO KDI pasukan ada. Siap, mantap kan? Mantap. Alhamdulillah pasukan ada semakin semangat. Amin. Monggo. Amin. Masalah rokok Nah, kan pada buka NSTM tuh. Iya sih. Aborkan ini pada tanya, boleh ngopi malamnya enggak? Boleh. Jangan di copy, rusak nanti laptop saya kok di copy. Boleh, silakan. Ini ada tambahan. Enggak apa-apa, nanti di copy aja. Boleh, silakan. Bebas kalau saya. Ya. Katakan nanti, oh saya KDI pengen yang dibahas ini korelasinya dengan NSTM. Boleh, monggo. Sepakat. Iya. Kalau saya kopi boleh ada Mas Magris tukang kopi.
Yang mau ngopi mumpung masih azan, silahkan dikumpulkan. Yang flash disk dikai jeneng lho. Flash disk padha rapi lho iki. Flash disk dikasih nama. Kasih video ini lho. Pakai Sikidol. Sikit, Osdol. Sikidol. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi yang kita dengarkan azannya sudah selesai. Karena kalau nungguin semuanya, iya. Terus ada kandungan natrium, klorin, kromium, besi, mangan. Ini untuk memperbaiki pankreas. Ya, pankreas itu kenapa rusak? Bisa dari kekurangan natrium, klorin, kromium, besi, mangan. Pasti pankreas bisa bermasalah. Ya, dimana sel B pankreasnya banyak yang mati sehingga tidak dapat membentuk insulin secara alami. Jadi kenapa orang sakit diabetes? Karena banyak kematian pada sel B pankreas. B-nya itu beta, sel beta pankreasnya. Karena yang menghasilkan insulin adalah sel beta itu. Ada kandungan bromium, iodin, mangan, fosfat, silika, fosfor. Ini berhubungan dengan kelenjar pituitari ya, gland pituitari. Mengaktifkan semua kelenjar untuk menghasilkan hormon pertumbuhan, hormon tulang, hormon perangsang tiroid, metabolisme tubuh, perangsang folikel atau untuk fungsi seksualnya ya. Dan ada hormon prolaktin untuk menghasilkan ASI ya, merangsang produksi ASI. Nah, jadi ketika ini seimbang semua, maka pasti hormon pun akan seimbang. Sementara penyebab penyakit-penyakit yang terjadi pada tubuh manusia diawali dari ketidakseimbangan hormon. Kalau ingin awet muda, jaga hormonnya. Kalau hormon kita itu tetap seimbang, orang pasti awet muda. Ya, kalau ingin awet uang, jualin NSTM sebanyak-banyaknya. Yes. Terus untuk kalium, kalsium, fosfat ini berhubungan dengan fungsi pendengaran, hearing ya. Kalsium, kufru, magnesium, kalium, sulfur ini berhubungan dengan masalah tadi yang saya katakan, ada yang menghancurkan tulang, ada yang membentuk tulang baru. Iodin, klorin, magnesium ini berhubungan dengan kelenjar gondok atau gland tiroid. Ya, kelenjar gondok itu berhubungan dengan pola pikir. Makanya jangan suka cemberut, suami datang cemberut, gondok, saya supaya itu. Iya, betul kata orang tua zaman dulu, ojo nganggulan, gondok, itu bener, nggak salah. Karena gondok itu dipicu dari pola pikir, ya. Terus yang keempat, membantu mengaktifkan sistem saraf bioelektrik tubuh yang berefek ke masalah kecerdasan, meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi, respon gerak meningkat. Nah, yang tadi saya bahas di awal ya, kekurangan cairan maka akan menurunkan daya konsentrasi. Jadikanlah NSTM sebagai motivasi agar kita sering minum. Apapun makanannya, nah terus mineral makro dan mikro tadi ini sudah saya bahas di depan. Ini hasil penelitiannya. Tinggal difoto saja. Nah, tetapi di dalam NSTM itu ada tambahan yang namanya daun bidara. Yang tadi itu, ya, di dalam daun bidara ini tanaman yang dikenal sebagai Chinese apple atau Indian plum. Jadi disebut apel Cina karena buahnya seperti apel tapi kecil-kecil. Daun bidara ini, di mana bidara mengandung zat jejifus
namanya mumularia yang bersifat pahit dan dingin. Fungsinya dapat menyembuhkan batuk, sakit empedu, sakit kepala. Bagian kulit kayu bidara dapat menyembuhkan bisul, baik untuk pengobatan disentri, diare. Daun bidara berkhasiat sebagai antipiretik atau penurun demam, mengurangi obesitas tuh. Dan gemuk-gemuk kalau sering minum NSTM nanti turun berat badannya. Perutnya saja yang kecil. Nah kalau wajahnya ikut kecil kan lucu. Jadi yang kecil itu cuma perut, paha, sama lengan, ya. Terus buah bidaranya juga bersifat mendinginkan, dapat mengobati sensasi terbakar dan nyeri atau penyakit muntah. Bisa juga untuk mengobati penyakit TBC dan darah. Dan penyakit biji daunnya bidara dapat menyembuhkan penyakit mata dan juga bermanfaat untuk mengurangi keputihan. Tercatat bahwa pengobatan tradisional Catit Gres di India yang menggunakan buah bidara untuk mengobati demam biasa. Jadi ada yang pengobatan mata dari India. Salah satunya yang mereka pakai itu adalah bidara, ya. Makanya di situ bidara itu ada beberapa jenis, ada bidara laut, ada bidara upas, ada bidara Cina. Nah, ini adalah yang di dalam NSTM kategori bidara Cina. Nah, berbeda ya. Nah, terus yang lainnya, ini tabib-tabib sudah banyak yang menggunakan di daerah Bastar di Cina itu menggunakan daun bidara segar dan kering serta bubuk kulit kayu untuk pengobatan luka. Makanya kenapa boleh disemprotkan di wajah untuk orang-orang yang ada jerawat, luka-luka jerawat ya, di luka. Salah satunya ada bidara. Dan daun bidara itu dalam kitab Atibun Nabawi disebutkan bahwa salah satu daun yang tidak disukai oleh bangsa jin. Iya. Iya. Betul, kakak saya itu ada namanya jin. Ya. Tak bawa pohon bidara yang besar pagi ini kan lari kok. Ya bidara kan pohonnya besar, bisa naik sampai 5 meter pohon bidara itu. Jadi daun bidara itu luar biasa. Di dalam kitab Atibun Nabawi disebutkan bangsa jin itu tidak menyukai daun bidara. Jadi apakah NSTM bisa dipakai meruqyah? Kenapa enggak? Ketika kita punya teman Pak Ustadz yang suka ngobatin meruqyah Pak Ustadz, selain pakai air putih, itu akan sangat lebih baik ditambahin tetesin NSTM tuh. Pak Ustadznya kan sampai jualan NSTM nanti. Kan kita berbagi manfaat kebaikan ya. Iya, kita kasih tahu ada bidaranya, daripada jenengan nyari-nyari daun bidara sulit, ada yang udah jadi kok. Begitu ya? Alhamdulillah. Dan sebetulnya ini sudah terbahas semua, ya, semuanya sudah terbahas. Kayak ini tadi contoh penggunaan NSTM berbagai sebagai booster, karena memang untuk obat-obat yang lainnya, ketika kita minum NSTM didorong oleh air yang sudah dicampur NSTM, mau obat kimia, mau obat herbal, mau berbentuk jamu seduh, mau godokan, itu akan menjadi lebih meningkat khasiatnya. Kenapa? Karena sifat NSTM lebih mudah, mineral, dan mineral itu ada di dalam air ya, dimana kita butuh air, lebih mudah dibawanya ke seluruh tubuh. Apakah ketika kita minum obat kimia sambil didorong air NSTM boleh? Sangat boleh. Jadi enak. Saya masih minum obat dokter, enggak apa-apa kok sambil minum obat dokter, karena NSTM bisa dicampurkan di galon air nanti kalau jenengan mau minum. Terus apakah air NSTM yang sudah dikasih NSTM terus direbus berubah? Tidak, tidak. Mineral itu tidak berubah selama alat yang digunakannya bersih. Untuk memanaskannya bersih, ya. Gak apa-apa, silakan. Siapa yang membutuhkan NASA Super Trace Mineral? Semua orang butuh. Dari mulai masih di dalam kandungan sampai lahir, sampai besar, sampai nenek-nenek boleh. Karena semua orang butuh mineral, butuh minum.
Orang berpikir gini ya, masa boleh bayi lah? Yang diminum bayi apa? Air ya. Asinya ada mineralnya nggak? Ada. Katakan biarkan saja ibunya minum NSTM, nanti hasil asinya untuk bayinya sehat, lebih sehat kan? Ya. Jadi ketika ada bayi yang sakit, ibunya saja yang dikasih NSTM, nanti ibunya sehat, bayinya sehat, ya. Terus cara konsumsinya, nah sudah pada tahu kan? Ini saran konsumsi untuk anak-anak 0 sampai 1 tahun 3 kali 1 tetes per hari, 2 sampai 3 tahun 3 kali 2 tetes per hari, 4 5 tahun 3 kali 3 tetes per hari, 6 12 tahun 3 kali 5 tetes per hari. Konsumsi untuk menjaga supaya terhindar dari penyakit degeneratif 5 sampai 10 tetes 3 kali sehari. Konsumsi untuk pengobatan penyakit 10 sampai dengan 20 tetes 3 kali sehari. Konsumsi ekonomis. Nah, ini di sini ternyata NSTM itu bisa konsumsi secara ekonomis. Ya. Jadi 50 sampai dengan 100 tetes per galon air minum. Biasanya yang saya anjurkan itu 60 tetes. Rata-rata segitu karena satu botol itu bisa jadi 3 galon. Nanti kalau dicampurkan. Nah, jadi itu lebih ekonomis. Betul. Dalam ilmu hypnoselling, berikanlah penawaran. Dalam satu kali penawaran ada 3 keuntungan. Nah, dari satu produk ini sudah banyak keuntungannya, bukan 3. Ya, satu, rasanya tidak pahit. Orang cenderung minum obat takut pahit, tidak enak rasanya. Ini tidak, mudah diminum, mudah dicampurkan dengan minuman, dengan air putih, dengan sirup, dengan kopi, tidak ada masalah. Tidak akan merubah. Iya, malah rasanya rasa kopi. Jadi tris mineral rasa kopi. Ya, itu yang nggak ada. Produk lain boleh nggak begitu? Saya juga kalau jadi konsultannya mikir dulu. Waduh, kalau agarin tak campur kopi jadi apa? Wah, saya riset dulu tuh setahun. Kopi agarin. Jadi kopi agarin. Sip. Oke, kita lanjutkan ya. Tinggal sedikit. Jadi cara konsumsi nasa super tris mineral itu pemakaian luar. Nah, ini pemakaian luar. Kan sudah ya kemarin ya. Ketika demo ya. Nah, itu silakan dicampurkan dengan air kalau bisa. Saya sudah menguji dengan kalau untuk kayak luka-luka jerawat, luka bakar, itu saya campurkannya dengan air super O. Yang oksigennya tinggi, yang biru ya botolnya. Iya, betul, super O2 itu sangat cepat. Jenengan kalau lagi pusing kepala ya, itu beli air itu, kasih NSTM, itu 15 menit rasanya otak kita itu cerdas kembali. Betul. Saya kalau udah terasa capek, pasti saya cari air itu. Ketika ngisi seminar dari pagi, biasanya kan saya dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 1 sampai mau maghrib. Kalau di grup luar ya, kayak kemarin di Wonogiri itu saya ngisi acara segitu, waktu dan sendirian. Kadang-kadang kan otak ini blank, kekurangan cairan, itu saya siapkan itu fresh lagi, enak lagi. Nah, jadi caranya begitu untuk luka, untuk jerawat itu dengan air oksigen gitu ya. Terima kasih. Malah habis. Insya Allah